Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Arger Rahmat Arifin Channel. Kali ini kita akan review kopi Klon Bangeran yang umurnya baru sekitar 1 tahun, teman-teman. Kemudian juga untuk menjawab semua pertanyaan, ibaratnya ada masukan dari salah satu teman yang bertanya bahwasanya pertanyaannya itu adalah kopi setekan atau klon apakah yang bagus, A atau B. Kemudian juga saya jawab, teman-teman, semua jenis kopi klon atau setekan itu semua bagus. Intinya semua tergantung perawatan, tergantung pemupukan, kemudian juga tergantung penanganan kita di kebun kopi yang kita budidayakan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwasanya oh kopi ini yang bagus, oh kopi itu yang bagus. Nah, kalau kita nurutin semua itu, teman-teman, kapan kita akan majunya? Kemudian juga kapan kita akan bisa berhasil di dalam membudidayakan kopi di perkebunan kopi kita. Jadi intinya apapun jenisnya, yang penting dirawat, yang penting ditangani dengan baik dalam segi apapun. Karena apa, teman-teman? Semua itu membutuhkan proses, membutuhkan usaha, dan juga membutuhkan modal. Oke, teman-teman, tetap saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Semoga juga dapat berbagi pengalaman di dalam mengedukasi sekitar perkebunan kopi. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Kita menuju ke TPK, tempat perkebunan kopi. Oke, teman-teman, ini angkatan musim 2023. Insya Allah satu batang ini bisa ngangkat. Nah, ini mayoritas setekan semua, teman-teman. Umur setahun, teman-teman. Nah, dari jauh nih, teman-teman, supaya teman-teman nggak merasa oh masa 1 tahun segini. Ini benar, teman-teman, 1 tahun. Nah, ini baru, teman-teman, 1 bulan. Oke, teman-teman, tetap semangat, jangan patah arang. Ingat bahwa dunia ini tidak selebar daun kopi. Nah, kalau yang ini yang sudah berumur dewasa, teman-teman, kurang lebih angkatan umur sekitar 4 tahunan ini. Bisa teman-teman lihat semua mayoritas klon Bangeran. Kemudian juga ini untuk jenis kopi Tugusari. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman saksikan, ini jenis kopi klon yang baru berusia sekitar 1 tahun, teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah mulai menyumbang atau sudah mulai produksi, walaupun hanya sebagian kecil, teman-teman. Nah, bisa teman-teman saksikan. Jadi jangan sampai salah fokus, teman-teman. Dalam arti kata salah fokus ialah selalu terinspirasi melihat oh yang itu yang bagus, yang ini yang bagus, sementara dalam segi penanganan teman-teman di perkebunan itu ibaratnya penanganannya kurang atau minim. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kopi apapun itu bagus, teman-teman, tergantung penanganan atau perawatan kita di perkebunan kopi yang kita budidayakan. Kalau untuk semua jenis kopi itu bagus, teman-teman, tergantung kita, tergantung rawatan kita lah, kurang lebih. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kurang lebih ini baru 1 tahun, teman-teman. Ini juga kemudian dari babonnya atau batang pokoknya juga belum kita tebang karena di atas masih ada
buah kemungkinan nanti setelah selesai musim baru kita pangkas teman-teman. Nah ini teman-teman bisa saksikan. Kemudian yang ini kemarin teman-teman, yang baru berusia kurang lebih 1,5 bulan teman-teman. Jadi kalau untuk jenisnya itu saya ngeblok teman-teman ya, ngeblok dalam arti kata kalau khusus klon Bangaran ini khusus klon Bangaran semua yang saya budidayakan. Jadi untuk mempermudah perawatan, kemudian juga untuk mempermudah pemanenan, karena beda jenis kopi setekan atau kopi klon itu beda musimnya. Jadi untuk menyepadani atau membarengi pas waktu musim. Nah, ini juga yang langsung kita pangkas kemarin teman-teman, dari batang induknya dia langsung buka kipasnya. Sama teman-teman, ini kurang lebih 1 tahun juga ini. Kemudian ini juga teman-teman sudah mulai produksi. Jadi buat teman-teman jangan selalu ibaratnya kopi yang itu bagus terus teman-teman permajaan lagi, ganti lagi ke jenis kopi yang dibudidayakan. Kemudian kalau seperti itu prinsipnya teman-teman, kita akan selalu tertinggal 1 langkah, kemudian bisa jadi 10 langkah ke depan kita selalu tertinggal karena kita selalu perbaruan, tidak ada perawatan yang maksimal. Jadi ditekunin aja teman-teman, apa yang sudah teman-teman budidayakan itu yang dipertahankan. Kemudian juga kalaupun ada dari jenis yang lain itu sangat mendukung atau sangat bagus, itu bisa juga kita sulam di antara yang belum kita budidayakan atau belum kita stek. Ini juga belum sempat kita pangkas teman-teman karena masih ada buahnya walaupun sebagian kecil. Nah ini 1 tahun semuanya teman-teman kurang lebih ini usianya, usia stekannya. Kalau untuk usia batang ya sudah tua, cuman kita sambung tunas atau sambung kipas teman-teman. Nah itu bisa teman-teman saksikan semua, rata-rata umur 1 tahun. Jadi kalau kita ngeblok model sistem dari kopi klon yang kita budidayakan itu, kemudian dia dari segi pertumbuhannya kan bisa sama, dari segi musim bisa sama, kemudian juga dari perawatan juga mempermudah kita sendiri teman-teman. Nah ini yang masih berumur 1 bulan juga ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Di sini kita menggunakan plastik es teman-teman. Jadi plastik es ini kita lilitkan sebagai tali fungsinya, kemudian dari bolongannya ini tadi berfungsi sebagai tutupnya kembali teman-teman. Jadi jangan patah semangat teman-teman, namanya beda setekan, beda klon itu wajar. Kemudian kadang-kadang juga beda penanganan, itu yang faktor utama. Jadi kalau memang teman-teman sudah maksimal betul, ibaratnya dalam segi perawatan, pemupukan terutama rumput seperti ini teman-teman, diusahakan jangan sampai serut. Kemudian insya Allah dalam hasil juga ya tidak mengecewakan teman-teman. Kalau untuk semua jenis itu bagus teman-teman, bagus semua. Tergantung perawatan, intinya tadi kan sudah saya sampaikan. Kemudian juga beda jenis ya, beda perawatan, beda musimnya. Kemudian juga beda orang, itu beda rezekinya teman-teman. Jadi jangan mengukur kemampuan orang lain dengan batas kemampuan kita, sesuaikan kemampuan teman-teman. Nah, inilah teman-teman saksikan ini. Ini rata-rata teman-teman umur 1 tahun semua ini teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman saksikan. Kalau untuk di tempat kami ini, di tempat saya yang sangat produktif, yang sangat
baik dibudidayakan ya untuk jenis kelon Bangaran ini teman-teman. Kemudian kita juga punya jenis-jenis lainnya punya. Cuman yang paling banyak yang saya maksud, yang saya tengkarkan ya untuk jenis kelon Bangaran ini teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat, tampak dari atas memang tidak terlihat teman-teman buahnya karena ranting atau buahnya itu tertutup dari dedaunan antar batang ke batangnya tadi teman-teman. Nah itu di bawah dia teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah itu kemudian untuk jenis Bangaran ini juga ada dua jenis teman-teman. Ada yang model parabola, ada yang model payung. Jadi yang kami budidayakan yang model payung. Model payung yang seperti ini kurang lebih teman-teman. Dia rantingnya bisa turun. Nah itu bisa teman-teman lihat. Jadi intinya jangan melihat kemampuan orang lain, tapi jadikanlah kemajuan orang lain itu sebagai motivasi, sebagai cambuk, sebagai pelajaran, sebagai guru untuk kita lebih baik dan lebih baik lagi. Nah sampai ke sana itu teman-teman tuh. Kemudian itu batang-batang pokok belum sempat kita pangkas karena kita masih sayang sama buahnya yang ada di lancurannya. Nah ini kurang lebih 1 tahun ini teman-teman. Ini juga. Kemudian dibiasakan juga jangan sampai ada ranting atau kipas yang berbalik arah. Karena apa? Kalau dia dibiarkan akan tumpang tindih. Kalau sudah tumpang tindih akan mempersulit dalam segi perawatan. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Maaf teman-teman, bukan menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman bahwasanya untuk jenis kopi setek apapun itu semua bagus, tidak ada yang jelek, tergantung perawatan kita, penanganan kita teman-teman. Kemudian kalau untuk jenis kopi kelon Bangaran ini ya alhamdulillah pantang surut teman-teman buahnya. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri. Bangaran itu juga di bagian dalam kelihatan teman-teman calon buahnya. Kemudian dari segi ranting atau entrasnya ini juga teman-teman, untuk persiapan di 2024 itu sudah siap teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ibaratnya dalam perawatan ranting atau pembersihan kipas, tunas batang jangan sampai terlalu bersih. Harus teman-teman sisakan seperti ini contohnya. Ini kan produksi semua teman-teman untuk di musim yang akan datang. Berhubung ini masih kopi umur setahun kurang lebih teman-teman, jadi buahnya masih sederhana. Nah itu seperti itu teman-teman. Kalau untuk keunggulan kelon Bangaran ini teman-teman, dia walaupun hijau, cuman hijau semburat seperti ini, dia sudah tua, dia sudah berani untuk dipanen, untuk dipetik. Nah ini teman-teman. Jadi semua itu tergantung sama kita teman-teman, tergantung pribadi kita. Ibaratnya kita pengen maju, ya kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya, bagaimana triknya dalam kita menangani, kemudian juga dalam kita perawatan di kebun kopi yang kita budidayakan. Kalau kita selalu mengukur
dengan punya orang, oh dapatnya bagus terus, oh musimnya bagus terus. Nah itu bisa ditiru, cuma jangan kita selalu berganti haluan. Ada yang ini kita ganti ini, ada yang itu kita ganti yang itu. Terus kalau seperti itu kapan kita akan majunya? Jadi tetap istiqomah, bertahan sesuai dengan batas kemampuan. Jangan paksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, teman-teman. Nah, ini kalau untuk jenisnya banyak, teman-teman. Saya punya itu ada yang kata orang tugu kasui, ada yang ngomong tugu kisam, ada pondok pangkul, ada markam, punya semua, teman-teman. Cuman sebagai seleksi yang saya amati untuk di lokasi atau di tanah sekitar lokasi kami ini, yang selalu aktif, selalu berproduksi dengan baik, pantang surut, ibaratnya walaupun tidak terlalu mewah, ya untuk jenis klon Bangeran ini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat kan. Intinya dari perawatan, teman-teman, perawatan penanganan kita. Contoh kecil, di sewaktu kita waktunya penyemprotan jangan sampai telat. Waktu penunasan di batang jangan sampai telat. Diusahakan selalu tepat waktu agar setiap musim buah kopi yang kita budidayakan ini, apapun jenisnya, bisa berproduksi, teman-teman. Ini, teman-teman, kalau yang langsung dipangkas dia langsung terbuka untuk rantingnya. Nah untuk ini juga, teman-teman, ini 1 tahun semua, teman-teman, ini. Nah untuk itu juga, teman-teman, tuh di bawah. Ini yang 2 tahun umurnya, teman-teman, bisa dilihat buahnya. Oke, teman-teman, semoga membantu, semoga juga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau, salam secangkir kopi.